Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video mata kuliah praktikum komputasi statistika yang kali ini akan membahas bab machine learning part 1. Nah, kali ini machine learning yang akan dibahas yaitu khususnya untuk metode support vector machine. Nah, SVM ini merupakan salah satu metode dalam pengklasifikasian. Klasifikasi merupakan suatu proses dalam mencari dan menentukan model atau fungsi yang dapat menjelaskan serta membedakan kelas data. Dengan tujuan, model ini dapat menggunakan data tersebut untuk memperkirakan kelas suatu objek yang statusnya tidak diketahui. Selama proses pembelajaran dan dalam pembuatan model diperlukan suatu algoritma pembelajaran, antara lain yaitu ada SVM, naive Bayes, KNN, decision tree, dan ANN, serta yang lainnya. Untuk SVM sendiri merupakan salah satu metode klasifikasi dalam data mining. SVM juga dapat melakukan prediksi, baik untuk klasifikasi maupun regresi. Pada dasarnya, SVM memiliki prinsip linear atau linearitas. Akan tetapi kini SVM telah berkembang sehingga dapat bekerja pada masalah non-linear. Cara kerjanya pada masalah non-linear adalah dengan memasukkan konsep kernel pada ruang berdimensi tinggi. Pada ruang berdimensi tinggi ini nantinya akan dicari pemisah atau yang disebut dengan hyperplane. Hyperplane ini digunakan untuk memaksimalkan jarak atau margin antar kelas data. Hyperplane terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur margin dan kemudian mencari titik maksimalnya. Usaha dalam mencari hyperplane yang terbaik ini sebagai pemisah antar kelas adalah inti dari proses SVM sendiri. Jadi di sini misalkan inputannya kita mempunyai beberapa variabel X di sini, kemudian kita mencari pemisah atau hyperplane yang harapannya bisa memaksimalkan margin antar kelasnya sehingga nanti kelasnya terbagi menjadi dua di sini, yang kuning dan yang merah. Kemudian untuk masalah nonlinear tadi menggunakan konsep kernel, di sini ada dua. Yang pertama kernel polinomial dengan variabel bebas Q, dinotasikan dengan yang seperti ini. Kemudian yang B adalah kernel Gaussian atau radian basis function di sini. Selanjutnya kita akan tahu confusion matrix di sini. Nah, di sini ada tabel confusion matrix, isinya ada aktual dan prediksi. F11 ini adalah objek dari data kita yang dia berada secara aktual berada di kelas pertama dan diprediksi juga pada kelas pertama. Dengan F12 di sini aktualnya dia ada di kelas 1, tetapi diprediksi dia masuk di kelas 2 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari tingkat akurasi dari model kita dengan menggunakan rumus di bawah ini, artinya prediksi yang benar dibagi dengan total prediksinya. Atau secara umum akurasi merupakan proporsi jumlah prediksi benarnya. Nah, ini untuk penerapan SVM di R, kita akan menggunakan data yang berasal dari data pasien penyakit kanker payudara. Nah, datanya berupa rata-rata dari karakteristik yang diambil sampelnya dari tubuh pasien yang sedang didiagnosis. Sebelum melakukan klasifikasi menggunakan metode SVM, kita harus menentukan jumlah data training dan testing yang akan digunakan. Oke, kita langsung masuk ke R-nya di sini. Ini beberapa package yang diperlukan. Ada 3. Kita run saja dulu. Silakan kalau yang belum terinstall silakan diinstal. Kemudian kita panggil datanya. Ini sudah saya panggil dan kita lihat datanya seperti ini. Di sini ada kolom pertama ada ID dari pasiennya, kemudian diagnostiknya ada M, kankernya termasuk kanker yang ganas, kemudian ada yang B di sini. Kankernya termasuk kanker yang jinak. Jadi nanti di sini ada 2 kelas. Dia kelas kanker jinak atau kanker ganas. Kemudian ada radius min, tekstur min, dan seterusnya ke samping sebanyak 32 kolom dengan total barisnya adalah 569. Jadi nanti variabelnya kita atau kelas-kelas kita adalah diagnosis ini. Ada 2 kelas. Oke.
Setelah itu kita akan mencari membagi datanya menjadi training dan testing. Di sini saya membagi data kita yang sebanyak 569 itu 75% untuk trainingnya dan nanti sisanya untuk testingnya. Ini menggunakan round untuk bulatkan datanya sehingga diperoleh untuk training kita menggunakan data sebanyak 427. Oke. Kemudian di sini adalah kita akan membuat training modelnya. Nah, ini saya kunci dulu agar nanti hasil saya dan Anda sama, karena nanti kita akan merandom sampel kita untuk digunakan atau untuk mencari training dari training model kita. Ini saya gunakan setnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian sampelnya dari data kita, sampel 75 ini kita akan lihat mana saja yang akan digunakan sebagai training datanya. Nah, ini. Jadi nanti data ke 411, 498 dan seterusnya secara acak. Kemudian train data saya tadi, data saya yang tadi sebanyak N tadi ya 427 ini. Kemudian testingnya artinya selain yang sebanyak 427, berarti sisanya dari 569 dikurangi 427. Boleh kita panggil training data saya tadi baris ke 411 dan seterusnya, sedangkan untuk testingnya di sisanya yang acak. Kemudian kita membuat model SVM-nya. Di sini menggunakan perintah SVM. Kemudian tadi kelas kita adalah diagnosis, kita menggunakan seluruh variabel X-nya. Di sini ada radius min dan seterusnya. Kemudian datanya kita menggunakan data training karena kita akan membuat atau mencari model dari data training kita. Kita panggil. Di sini kelas SVM-nya tipenya adalah klasifikasi. Kemudian kernelnya menggunakan yang RBF, radian basis function, dengan cosnya 1 dan number of support vektornya adalah 100. Setelah itu, setelah diperoleh training dari data model dari data training kita, selanjutnya kita melakukan prediksi untuk data training kita. Menggunakan predict, tadi model kita adalah data.svm, di sini menggunakan datanya data training. Nah, di sini bisa dilihat untuk data ke 411 dia diprediksi merupakan kanker yang jinak, sedangkan 498 juga jinak. Kemudian yang di sini misalkan 409 dia diprediksi merupakan kanker yang ganas dan seterusnya. Nah, kemudian kita membuat confusion matrixnya untuk nanti mencari tingkat akurasi dari data training kita. Ini perintahnya dari hasil prediksi kita, thread 1, kemudian training diambil yang variabel Y-nya, diagnostiknya, kelas-kelasnya. Nah, di sini. Ini diperoleh prediksinya untuk kelas yang kanker B ini, kanker jinaknya, dia benar berada di kanker jinak dan prediksi berada di kelas kanker jinaknya sebesar 270, sedangkan salah prediksinya di sini sebesar 6. Yang ini salah prediksi harusnya ada di jinak ya, tapi dia ternyata masuk di ganas sebesar 2 dan betulnya sebesar 149, sehingga diperoleh tingkat akurasinya sebesar 98%. Kemudian di sini ada sensitivity digunakan untuk mengukur proporsi jumlah observasi positif yang tepat diprediksi. Yang tadi tepat diprediksi 170 dan 149.
sedangkan specificity digunakan untuk mengukur proporsi jumlah observasi negatif yang tepat diprediksi. Nah, salah prediksi besar ini. Jadi kita menggunakannya tingkat akurasi yang ini saja, sebesar 98%. Jadi cukup tinggi tingkat akurasinya. Kemudian dari model yang diperoleh untuk data training kita akan gunakan untuk memprediksi data testing kita. Jadi tadi dari data training sudah diperoleh modelnya dengan tingkat akurasi tadi sebesar 98%. Kemudian karena nilainya cukup tinggi, dapat kita gunakan untuk memprediksi data testing kita. Kita coba run di sini. Nah, ini prediksinya, kemudian kita buat confusion matrixnya. Ternyata untuk data testing kita, dia betul diprediksinya sebanyak 81 objek yang masuk di kelas kanker jinaknya, kemudian salah prediksinya sebesar 1. Kemudian yang di bawah ini dia salah prediksi sebesar 4 objek dan betulnya sebesar 56. Sehingga diperoleh tingkat akurasi untuk data testing kita sebesar 96%. Untuk penjelasan sensitivity dan specificity sama seperti tadi. Jadi langkah-langkah dalam SVM tadi ya, kita membagi datanya menjadi data training dan data testing. Ini terserah peneliti, tapi biasanya sebesar 75% untuk training, 25% untuk testing, ataupun bisa di 80-20. Sebaiknya kita memang lebih banyak gunakan untuk training data kita, karena nanti dari data training ini akan digunakan untuk membangun modelnya, sehingga diharapkan semakin baik modelnya, yaitu dilihat dari tingkat akurasi, maka nanti untuk data testing kita hasilnya juga kurang lebih akan tingkat akurasinya akan tidak jauh berbeda. Kemudian untuk membuat training modelnya, pertama kita kunci di sini karena kita akan merandom di sini menggunakan perintah sampel di sini dari data kita, dari data training kita yang sebanyak 75%. Kemudian kita bagi, jadi nanti tidak urut 1 sampai misalkan tadi 472, tidak, tapi dia ngerandom, dia acak nanti di sini. Menggunakan perintah sampel. Kemudian sisanya untuk testing. Untuk SVM menggunakan perintah SVM di sini. Kelas kita adalah apa, variabelnya, kemudian menggunakan semua variabel X, kita tinggal gunakan ini ya. Kemudian datanya data training. Setelah itu kita membuat prediksinya. Setelah dimulai prediksi, kita membuat confusion matrix untuk mencari tingkat akurasi dari training model kita. Setelah dirasa cukup tinggi atau cukup baik model yang diperoleh dari data training kita, dapat kita lakukan prediksi untuk data testing kita. Jadi yang tadi merupakan langkah-langkah untuk penerapan metode SVM di R. Silakan nanti Anda ikuti tutorial pada video ini. Semoga dapat membantu untuk lebih memahami tentang materi atau model SVM yang digunakan untuk metode pengklasifikasian. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.